Oke, baik ya, saudara-saudara semuanya, selamat jumpa lagi pada kuliah kita kali ini. Hari ini pada pertemuan kita yang kesekian, tetapi untuk khusus membahas mengenai model building ya dalam empirical model in marketing research, ini adalah sesi kita yang kedua. Pada pertemuan kita kemarin, minggu yang lalu, kita sudah membahas mengenai bagaimana langkah-langkah awal kita membangun model, ya khususnya mengenal semua jenis-jenis research gap yang bisa kita gunakan ya dalam merancang research kita. Minggu ini kita akan lihat lebih lanjut bagaimana kita menyelesaikan sebuah research gap khususnya di dalam merancang model penelitian kita. Nah, itulah yang akan kita bahas hari ini. Bagaimana kita mengembangkan model, nah itulah yang akan kita pelajari hari ini, seperti yang bisa nampak di sini. Langkah pertama kita adalah pilihan-pilihan apa yang kita lakukan dalam pengembangan model. Katakan kita seperti yang dipelajari minggu lalu, kita mendapatkan research gap, yaitu A ke B, variabel A ke B, di mana hasilnya adalah sebagian mengatakan berpengaruh, sebagian peneliti lagi mengatakan tidak berpengaruh. Oleh karena itu, kita dengan gampang sekarang mengatakan bahwa ya itulah gap yang akan kita selesaikan. Ya, karena terdapat inkonsistensi hasil penelitian, ya kelompok-kelompok peneliti lain mengatakan A sungguh berdampak pada B, tetapi sebagian peneliti yang lain justru mengatakan A tidak berdampak atau tidak memiliki pengaruh pada B. Oleh karena itu, sebagai peneliti, kita lalu berpikir langkah apa yang akan kita lakukan. Karena itu, kita mulai memikirkan pilihan-pilihan solusi. Paling tidak terdapat 3 pilihan solusi. Yaitu yang pertama adalah melakukan pendekatan mediasi. Ya, mediasi berarti kita mencari perantara atau membuat jembatan. Bila A tidak dapat meningkatkan B, kalau gitu A harus melewati sesuatu. A harus meningkatkan mediasinya, maka mediasi ini ditingkatkan, mediasilah akan meningkatkan B. Sedangkan pendekatan kedua adalah pendekatan A aksen. Karena A tidak berdampak pada B, oleh karena itu A-nya kita perbaiki, yaitu dengan mencari turunan terdekat atau disebut A aksen, ya, turunan terdekat dari A. Ya. Sedangkan pilihan yang ketiga adalah pilihan moderasi. Bila A tidak dapat mempengaruhi B, maka carilah sebuah variabel yang berpotensi untuk menguatkan pengaruh A pada B. Bila adanya variabel itu membuat pengaruh A pada B semakin menguat, itu disebut dengan amplifying effect, efek amplifikasi. Tetapi bila adanya variabel moderasi itu membuat pengaruh A pada B melemah, maka pengaruh itu disebut pengaruh moderasi atau moderating effect. Jadi dalam pendekatan moderasi kita bisa mengenal dua macam solusi, yaitu yang disebut dengan efek amplifikasi atau amplifying effect dan efek moderasi atau moderating effect. Pilihan kita kali ini adalah pilihan pada pendekatan mediasi, yaitu kita mencari cara bagaimana kita menyelesaikan gap
antara A ke B melalui memasukkan variabel M. Bagaimana caranya kita menyelesaikan itu? Marilah kita belajar pada slide berikut. Apa saja yang harus kita pikirkan pada saat pengembangan model? Seperti berkali-kali saya sampaikan, ada logika dasar yang harus kita ikuti dalam pemilihan variabel. Ya, yaitu apa? Pertama, tentu saja dalam menyelesaikan model kita akan tetap bekerja dengan variabel independen dan dependen yang datang dari research gap yang kita jadikan dasar penelitian kita. Setelah itu yang kedua adalah pilihlah teori, boleh grand teori atau teori dasar, atau boleh middle range teori atau teori rentang tengah untuk memberi dasar bagi pemilihan variabel mediasi. Di mana variabel mediasi itu akan menjadi variabel novelty kita, variabel kebaruan yang kita ajukan untuk menyelesaikan research gap ini. Dan tentu saja variabel lainnya yang bisa kita insertkan ke dalam model kita. Tentu saja dalam pengembangan model kita harus menggunakan prinsip logika. Bahwa A dapat berpengaruh pada B, B berpengaruh pada C. Untuk menjelaskan logika ini, saya selalu mengatakan, mari kita gunakan pendekatan yang biasanya digunakan oleh AMA, American Marketing Association, yang bisa kita dengan mudah temukan dalam jurnal-jurnal AMA seperti Journal of Marketing atau Journal of Marketing Research, di mana mereka menggunakan kaidah semakin titik-titik, semakin titik-titik. Ya, semakin titik-titik, semakin titik-titik adalah cara mengartikulasikan proses logika yang termudah. Cara paling mudah adalah demikian. Contoh, semakin rata meja serika ini, maka akan semakin rapi hasil serikan saya. Itu adalah logika yang sangat mudah kita cerna. Tentu saja mohon diingat ya, dalam mengartikulasikan pikiran kita, kata semakin titik-titik, semakin titik-titik tidak bisa diikuti oleh kata benda, noun. Juga tidak bisa diikuti kata kerja atau verb. Ya, tetapi harus sebuah kata sifat. Contoh tadi ya, semakin meja ya tidak mungkin. Tetapi semakin rata meja serikan saya, maka semakin bagus hasil serikan saya. Itu adalah prinsip logika. Ya. Nah, yang sangat perlu diperhatikan adalah arah anak panah yang digunakan dalam riset kita dalam pengembangan model. Ya. Sebab regresi bukan berarti menghasilkan, selalu regresi itu bukan berarti menghasilkan, tetapi meningkatkan atau menurunkan. Itulah sebenarnya arah regresi. Ya. Tidak kalah penting ya, kita harus memikirkan bahwa variabel apa yang akan kita pilih dalam pengembangan model kita adalah carilah variabel yang bersifat eksklusif, bukan yang inklusif. Penjelasannya seperti apa? Mari kita lihat ya. A akan mempengaruhi B, tetapi melewati M. Bagaimana mengecek apakah M ini bersifat eksklusif atau inklusif? Marilah kita lihat dalam contoh pengembangan kita nanti. Sebelum kita lihat bagaimana kita menyiapkan model kita, maka salah satu langkah teknis yang bagus kita buat adalah pertama,
siapkan dulu mesin referensi ya yang kita miliki, apakah EndNote seperti saya menggunakan EndNotes atau menggunakan Mendeley dan lain sebagainya, dengan menyiapkan grup folder. Untuk apa? Untuk memudahkan proses citasi dan proses referensi, bahkan proses review dan revisi. Pada saat hasil kita direview atau direvisi orang itu siapa? Ya dosen pembimbing atau para reviewer artikel jurnal, kita dengan mudah melacak rujukan yang kita gunakan dan akan cepat untuk menyelesaikannya. Buatlah subfolder sesuai dengan nama variabel dan rinciannya untuk memudahkan proses kita melakukan penulisan. Sedangkan dari sudut konten pekerjaan kita, ya langkah yang sangat penting adalah satu, tentukan dulu unit analisis apa yang kita gunakan. Apakah kita meneliti organisasi atau meneliti individu? Mohon diperhatikan, dalam kebanyakan riset ilmu manajemen, terlebih riset ilmu marketing, umumnya unit analis kita adalah organisasi. Ya, tapi dalam banyak penelitian juga kita bisa menemukan ya unit analisnya adalah pada individu. Seperti misalnya kita ingin mendapatkan respons dari konsumen. Maka mungkin unit analis kita adalah individu. Oke, yang kedua adalah tentukanlah responden yang akan menjadi sumber dari data kita. Ya, mengapa ini penting untuk kita mudah membayangkan apa indikator yang akan kita kembangkan dan bagaimana menyusun skill-nya. Skill adalah item-item pertanyaan yang digunakan dalam penelitian agar mudah dilakukan pengukuran yang disebut measurement. Yang ketiga adalah tentukan teori apa yang akan diadopsi untuk menyelesaikan riset kita. Berkali-kali saya katakan sangat penting kita menunjuk teori apa yang akan kita adopsi, karena ini memudahkan kita untuk menghadapi pertanyaan penguji bila itu adalah tesis atau disertasi atau skripsi, dan juga untuk mudah menghadapi pertanyaan dari reviewer artikel jurnal kita. Ya, seperti contohnya, kita ingin menyelesaikan model kita A berpengaruh ke B, tetapi melalui mediasi M. Bila demikian, tentukan apa unit organisasi. Boleh unit organisasi saya adalah UKM, respondennya siapa, yang manajer pemiliknya, teori yang saya gunakan apa, boleh menggunakan agency teori. Ya, nanti kawan-kawan bisa melihat dalam riset-riset marketing banyak sekali dibahas ya atau ditunjukkan bagaimana sebuah model diselesaikan dengan agency teori. Oke, baik, mari bagaimana perancangan model kita lakukan? Marilah kita lihat di sini. Saya menemukan sebuah gap. Research gap kita adalah innovation capability. Ternyata sebagian peneliti mengatakan berpengaruh pada marketing performance. Sebagian mengatakan tidak berpengaruh pada marketing performance. Bila demikian, maka kita bisa mengatakan, oh ada masalah, yaitu adanya perbedaan hasil temuan para ilmuwan dalam bidang marketing, khususnya pada saat membahas mengenai dampak dari innovation capability pada marketing performance. Karena gap-nya adalah seperti ini, maka saya ingin menyelesaikan penelitian ini dengan seperti yang tadi saya katakan, saya akan menentukan apa unit analisis yang akan saya gunakan. Unit analisisnya adalah organisasi ya, UKM, ya, usaha kecil menengah. Saya mengambil respondennya adalah manajer pemilik,
Ya, karena seorang manajer pemilik pasti pikirannya mewakili atau mencerminkan apa yang dilakukan dalam manajemen UKM-nya sehari-hari. Untuk riset kali ini, saya memilih teori yang namanya service dominant logic. Mengapa? Tentu ada pertimbangan-pertimbangannya, yaitu ya bagaimana value atau nilai dapat diartikulasikan dalam sebuah proses inovasi sehingga itu menjadi instrumen strategik dalam kegiatan pemasaran yang akan dilakukan oleh perusahaan. Oleh karena itu, ya, karena saya memiliki variabel gap tadi, innovation capability tidak mampu meningkatkan kinerja pemasaran, maka pertanyaannya adalah innovation capability harus meningkatkan apa dulu sehingga itu dapat meningkatkan kinerja pemasaran. Nah, fokus perhatian kita adalah pada pertanyaan ya di dalam lingkaran elips kuning ini. Apa yang akan kita lakukan? Kita masukkan sebagai variabel mediasi sehingga dapat meningkatkan ini. Ingat prinsipnya tadi adalah logika model kita harus jalan. Tidak kalah penting adalah prinsip variabel harus eksklusif dan bukan inklusif. Oleh karena itu coba saya masukkan variabel ini. Product innovativeness. Innovation capability akan meningkatkan product innovativeness. Logiskah? Ya logis. Eksklusifkah atau inklusif? Hati-hati, jangan-jangan ini inklusif. Nah, ini yang perlu kita teliti. Jangan-jangan ini inklusif. Kita bisa beri tanda demikian. Mari kita inklusif. Ya. Nah, kita akan lihat bahwa bila kita ada kapabilitas inovasi, tentu ini dipakai untuk menghasilkan keinovatifan produk. Berarti keinovatifan produk adalah wujud nyata dari kapabilitas innovation ini. Bila ini wujud nyata, berarti atau ini product innovativeness adalah inklusif di dalam atau inklusif bagi innovation capability. Dalam bahasa lebih teknis kita mengatakan innovation capability akan menghasilkan product innovativeness. Bukan meningkatkan, tapi menghasilkan. Karena menghasilkan berarti product innovativeness adalah wujud dari innovation capability. Kita melihat apakah ada kapabilitas inovasi, ya kita lihat dari keinovativan produk yang dihasilkan. Oh ya, berarti ini adalah bagian. Kalau gitu, ya kita beri coret. Ini bukan. Mengapa? Karena ternyata dia tidak eksklusif, melainkan inklusif. Oleh karena itu, maka untuk memikirkan variabel lainnya, ya mungkin stop aja. Ya, karena tidak ada gunanya, sebab yang tengah ini sudah menyalahi logika model kita. Bila demikian, mari kita coba mengembangkan lebih lanjut. Bagaimana cara kita mengembangkan? Ya, gapnya yang sama, kita ingat teorinya itu. Ya, sama di sini kita akan pilih variabel apakah yang akan saya gunakan. Oke, baik, coba kita kembangkan variabelnya ini. Bila ada innovation capability, semakin tinggi kapabilitas inovasinya, maka semakin unggul nilai posisional yang bisa saya tanamkan ke benak pelanggan. Ya tentu ini ada nalar logika yang bagus. Dan terutama
variabel kuning kita ini adalah variabel yang sifatnya eksklusif. Ya, mengapa eksklusif? Ini ya positional value advantage bukanlah wujud dari innovation capability, tetapi bisa ditingkatkan manakala perusahaan memiliki kapabilitas inovasi yang bagus. Oleh karena itu, kita mengatakan pemilihan positional value advantage adalah pemilihan yang tepat untuk menyelesaikan model kita, dan bila demikian, nah ini adalah solusi kita yang baik untuk menyelesaikan model kita. Tinggal kita menambahkan variabel yang lain, lah seperti ini. Bila kita sudah menambahkan variabel-variabel kita seperti ini, ya selesailah model kita dengan logika yang bagus, juga tanpa melanggar prinsip-prinsip logika pemodelan, logika regresional, dan prinsip eksklusivitas dari variabel yang diinsert ke dalam model. Begitulah kawan-kawan semuanya apa yang kita pelajari hari ini, ya. Silakan gunakan waktu sisa hari ini untuk masing-masing ya nanti menyiapkan modelnya dan menyiapkan tentu naskah bagi variabel mediasinya. Jadi tugas kita sekarang adalah masing-masing kita menyiapkan, memfinalkan model kita. Ya, oke, setengah jam kita gunakan untuk memfinalkan model kita. Lalu kita akan diskusikan lagi di dalam forum kita ini. Nanti pada kuliah kita minggu berikutnya, ya kita mulai mikirkan bagaimana melakukan noding untuk variabel mediasi dan finalisasi daripada naskah artikel atau naskah variabel mediasi yang kita masukkan ke dalam artikel kita. Baik, kiranya demikian, itulah kuliah kita, bagian pertama dari kuliah kita hari ini. Silakan masing-masing duduk di depan laptopnya masing-masing untuk menyelesaikan modelnya, lalu kita akan diskusikan lagi. Baik, terima kasih. Selamat siang.